terlepas dari negara itu ideologinya apa, selagi memberi kebebasan, ketentraman dan kenyamanan untuk mencari harta kekayaan, mencari ridho Allah, dan diberi kebebasan untuk beribadah seluas-luasnya. Tampaknya aman-aman saja ya, seperti yang akan kita tonton berikut ini. Melalui TikTok, orang-orang komunis di negara Vietnam kini berbondong-bondong mempergunakan hijab dan datang di Indonesia seperti Kueni yang kita lihat di video berikut ini. Ya, bahkan dia konon katanya memiliki hubungan khusus dengan Harris Kue dari Bandung. Benarkah demikian? Lihat aja nih di videonya ya. Ternyata di Korea Utara nonton film Hollywood saja bisa dihukum mati. Itulah saking tertutupnya berita-berita real dari luar kecuali dari pemerintah. Bagaimana dengan di Indonesia seperti yang kita saksikan berikut ini? Pakai bikini serba terbuka. Tidak ada tuh yang perkosa dia. Justru kasus yang sedang marak, Ustadz perkosa santrinya, saya yakin santrinya pasti pakai baju syar'i serba tertutup. Malah diperkosa. Jadi jelas kan? Di Korea Utara, untuk menghindari kekacauan negara, diadakan pembatasan akses internet. Berita-berita yang ada di dalam negeri dikendalikan oleh negara komunis Korea Utara. Mari kita ikuti dulu bagaimana Evelyn yang kabur dari Korea Utara dan kini tempat tinggal di luar negeri. Dua negara Asia tersebut sangatlah terjalin harmonis. Bahkan kala itu setelah kedatangan Presiden Soekarno di Korea Utara, seluruh rakyat pun diwajibkan untuk menyanyikan lagu berbahasa Indonesia untuk menyambut kedatangan sang presiden, seperti lagu Bengawan Solo dan juga Rayuan Pulau Kelapa. 1 tahun berselang, pemimpin Korea Utara saat itu yaitu Kim Il-sung didampingi dengan putranya pun melakukan kunjungan balasan ke Jakarta. Bisa dikatakan kunjungan tersebut menjadi sangat istimewa karena Kim Il-sung tidak pernah membawa serta anaknya dalam lawatan resmi ke negara manapun. Namun, hubungan baik itu kemudian runtuh dan menjadi malapetaka ketika peristiwa S-30 PKI pada 30 September 1965 terjadi. Yang ditentukan oleh agamanya masing-masing, walaupun dia itu sebenarnya mengaku agnostik selagi dia itu percaya bahwa kemanusiaan itu penting, saling menolong itu penting, kejahatan itu tidak boleh. Sebenarnya dia itu sudah beragama, hanya tidak di kotak-kotak agama apa. Pada saatnya nanti dia akan husnul hati untuk mendata para pelajar. Mereka bisa masuk penjara jika menganut paham komunis, apalagi terhubung dengan PKI. Itulah di zaman Orde Baru yang didukung mayoritas masyarakat Indonesia karena peristiwa G30 SPKI dan rentetannya seperti peristiwa di Madiun dan berbagai pesantren-pesantren alim ulama banyak yang dipantai dan masih banyak lagi, namanya juga perang saudara pada saat itu. Maka berbahagialah ketika ada Orde Baru yang begitu ketatnya sehingga negara menjadi aman dan membangun. Maka Bapak Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Bagaimana dengan Indonesia pada saat ini? Membangun besar-besaran di zaman Pak Jokowi? Kita lanjutkan dengan cerita mahasiswa Indonesia yang bekerja di Korea Utara berikut ini. Gatot juga masih bisa bekerja menjadi peneliti di universitas, menikah dan memiliki 3 anak. Sehari-hari, kegiatan warga Korea Utara juga relatif tenang. Tidak ada kecelakaan, pembunuhan, pencopetan, dan tidak ada pengemis di sana. Sampai akhirnya pada tahun 1970, perekonomian Korea Utara menurut Gatot lebih makmur dibandingkan dengan Korea Selatan. Pasalnya, semua kebutuhan warga utara sudah dipenuhi, termasuk sandang pangan, pendidikan hingga perguruan tinggi, serta buku-buku disediakan tanpa bayar. Namun sayangnya, untuk akses informasi sangatlah terbatas dan hanya bersumber dari pemerintah saja. Akses informasi yang tertutup ini menurut Gatot adalah hal yang wajar di sana dikarenakan kalau jendela dibuka lalat saja bisa masuk, apalagi kalau pintu dibuka. Maka wajar jika di Korea Utara pada saat itu menjadi negara aman. Katanya yang namanya pencopet aja tidak ada.
Beda dengan di negara-negara yang terbuka informasi, sampai yang namanya perampokan aja terang-terangan, kadang-kadang polisi aja dibantai. Itulah barangkali karena negara itu diperlukan powernya harus kuat ya. Putus selama 40 tahun. Gatot tentu tidak mengetahui bila ternyata kedua orang tuanya di tanah air telah meninggal dunia. Namun keinginan untuk pulang terbuka lebar ketika pemerintah Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Presiden Gus Dur memulihkan kewarganegaraan Gatot, sebuah status yang membuatnya kembali pulang pada tahun 2000. Sebelum memutuskan kembali ke Indonesia, Gatot pun memikirkan bahwa menghabiskan masa tua lebih enak di Korea Utara katanya, dikarenakan biaya hidup yang lebih murah. Tetapi Gatot memikirkan masa depan anak-anaknya yang mana Betulkah hidup di Korea Utara lebih nyaman dengan harga-harga yang lebih murah seperti yang diceritakan pada konten tadi? Perlu pengkajian karena rakyat di seluruh dunia itu justru yang paling penting itu mudah mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Harga-harga harus murah. Apakah di Indonesia sekarang itu mahal atau murah? Yang jelas kan untuk mendapatkan apapun di Indonesia sekarang itu ada. Yang paling penting ada uang. Permasalahannya mudah atau tidak mendapatkan uang itu. Asal ada kemauan pasti kita mendapatkan uang itu, bukan? Berkat jasa Gus Dur, kini Gatot sudah kembali ke Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang Pak Gatot ini? pindah menjadi warga negara Indonesia tetap adalah keputusan sekali jalan, yang mana Gatot dan juga keluarganya sudah tidak bisa kembali lagi. Namun, apakah keputusan tersebut adalah jalan yang tepat? Hingga saat ini pun Gatot ternyata masih belum bisa menemukan jawaban. Mari kita ikuti dulu cerita Pak Yeon Mi yang kabur dari Korea Utara. Bagaimana ceritanya? Park Yeon-mi merupakan perempuan yang lahir di Korea Utara pada tahun 1993. Ia juga tumbuh hingga remaja di negeri penuh propaganda tersebut. Ia mulai dikenal dunia sejak menyampaikan pidatonya pada One Young World Summit 2014 yang dilaksanakan di Irlandia. Dalam pidatonya, Yeon-mi menyampaikan pengalamannya betapa beratnya sebagai warga Korea Utara yang berhasil kabur bagaikan burung yang bisa lepas dari dalam sangkar. Dalam pidatonya, ia juga menceritakan mengenai kehidupan Korea Utara yang sangat keras. Selama hidupnya di masa pemerintahan Kim Jong-il, seluruh rakyat Korut sulit sekali mendapatkan bahan makanan yang layak. Sulit mendapat makanan yang layak? Yeon-mi dan keluarganya terpaksa memakan rumput, bunga, bahkan serangga yaitu capung. Nah, inilah yang perlu kita cross-check. Ternyata dari dua konten berikut ini berbeda ya isinya. Di satu sisi katanya hidup di Korea Utara itu hidup serba murah dibanding dengan negara Korea Selatan. Ekonomi di sana itu boleh dikatakan karena harga-harga murah tidak terlalu susah. Tetapi di sini dikatakan sampai makan Japune. Masih banyak lagi cerita-cerita tentang kekejaman pemerintahannya. Apa itu? Serta dibiarkan kelaparan dan kehausan. Namun setelah 3 tahun masa hukuman, sang ayah akhirnya berhasil keluar dari penjara. Namun saat itu juga ternyata sang ayah didiagnosa menderita kanker. Dan pada tahun 2007, Park Yeon-mi beserta sang ibu mencoba keluar dari Korea Utara setelah sang kakak yang bernama Park Eun-mi yang saat itu masih berusia 16 tahun memutuskan untuk menyeberangi batas negara bersama temannya tanpa memberitahu keluarganya. Inilah kisah yang viral dan menjadi konsumsi dunia. Kini Korea Utara merasa tersudutkan dengan pemberitaan ini tentunya. Yang paling berat itu melawan pemberitaan dari negara adidaya. Sebuah perjalanan yang memaksa mereka harus menyusuri sungai Yalu yang beku dan melintasi 2 gunung. Intisari yang harus kita garis bawahi dari kedua pemberitaan ini harus cross-check. Jangan ditelan mentah-mentah. Semua pemberitaan itu harus di-cross-check. Mana yang benar, mana yang salah itu dipilah-pilah. Tentu saja harus banyak literasi. Oleh sebab itu,
kita sekarang untuk di Indonesia. Bagaimana caranya supaya tidak mudah terprovokasi oleh negara yang sedang berebut kepentingan seperti Amerika yang selama ini sudah mencokol di Indonesia dari mulai pesawat terbang sampai perpolitikan dikuasai oleh Amerika Serikat pada saat itu. Ketika sekarang kita sedikit mengarah ke RRT atau Tiongkok mulai pemberitaan miringnya luar biasa sampai peristiwa Uyghur dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa jeleknya negara komunis Cina tersebut. Seolah-olah benar-benar kita itu mau jatuh segala sesuatunya ke negara Tiongkok itu. Apakah benar atau tidak? Tentu kita harus membaca, harus banyak literasi. Tidak seperti di Korea Utara, akses informasinya kan ditutup. Sedangkan di Indonesia, enggak. TikTok aja seperti Queenie dengan Harry Squee kan terjalin hubungan erat gara-gara informasi dari luar itu masuk ke Indonesia dan dari Indonesia juga masuk ke Vietnam. Itu barangkali sebagai bahan gambaran bahwa di Indonesia itu sebenarnya informasi itu membludak, tapi sayang rakyatnya terlalu percaya berita-berita hoax itu. Sebab ada berita di Korea Utara ini seperti berikut ini. Dan tidak ada pengemis di sana. Sampai akhirnya pada tahun 1970, perekonomian Korea Utara menurut Gatot lebih makmur dibandingkan dengan Korea Selatan. Nah, terjawab bukan tahun 1970 mulai perekonomian membaik. Kenapa? Keamanan negara. Makanya di Indonesia itu keamanan negara yang paling penting supaya perekonomian merangkak naik. Perlahan tapi pasti. Itu yang paling penting. Gatot adalah hal yang wajar di sana dikarenakan kalau jendela dibuka lalat saja bisa masuk, apalagi Gatot diperlakukan sebagai orang asing sehingga bisa mengakses sejumlah berita berupa majalah yang hanya pejabat tertentu yang boleh membacanya. Begitu ketatnya aturan di negara komunis Korea Utara, ya. Bagaimana di negara komunis lainnya yang terbuka informasinya seperti di Vietnam? Mari kita bahas. Mengikuti model barat seperti pakaian dua paha terlihat, udelnya bolong, dadanya juga longgar terlihat seperti itu. Gaya-gaya busana Eropa itu dianggap bisa menggenjot pasar, bisa menaikkan peringkat atau viewer, bisa meningkatkan segala-galanya. Itu keliru. Bersyukur bagi penduduk komunis Vietnam dengan penduduk Indonesia yang begitu terbuka lebar untuk akses informasi, ya. Good. Bye. Richard. Okay. Thank you. Hello. You too, good girl. But you gigit me. Why? Lewat keterbukaan informasi ini tidak menutup kemungkinan antara Queenie dengan Harry Squee bisa terjadi pernikahan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, ya. Kenapa seperti ini? Karena terbukanya informasi lewat TikTok. Mari kita ikuti apa yang terjadi dengan Queenie dan Harry Squee nanti, ya. Pembelajaran agama Islam di Vietnam sangat sulit didapat oleh Queenie. Oleh sebab itu setelah adanya TikTok, apa yang terjadi? Mari kita simak. 2020, 2021, 2022, dan 2023 awal itu bisa dilihat videonya seperti ini. Glamor pakaiannya dibanding dengan artis-artis Indonesia papan atas itu tidak kalah. Tetapi menurut Harris, Queen yang datang ke Vietnam merasa kasihan kepada Queen yang namanya ditulisnya Queenie itu ternyata bacanya Queen. Ternyata hanya 10, 20, 30. Hanya sekitar itu penontonnya itu di TikTok. Tapi sekarang begitu Harris Queen datang, ternyata Queen atau Queenie yang saya katakan sebelumnya, atau kata Harris, itu sekarang penontonnya sampai ribuan. Queenie begitu bangga memegang hadiah dari YouTube untuk Harris seperti tampak di gambar. Itu milik Harris, ya. Queenie
kelihatannya terkesima ya. Dan tidak lama kemudian Queenie juga mendapatkan penghargaan sama, tapi bukan dari YouTube. Dari mana? Ya, dari TikTok. Tentu saja penghargaan yang diperoleh Queenie itu atas jasanya Harris, bukan? Kini Queenie rajin menghafal ayat-ayat Al-Quran serta berhijab, walaupun pada saat ke Bali hijabnya dibuka ya, namanya juga non-muslim ya. Kadang-kadang dia itu berhijab karena untuk tuntutan modis, tentu juga berhubungan dengan follower Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi kayaknya Queenie ini benar-benar sudah menyatu dengan hatinya bahwa berhijab itu merupakan kewajiban bagi umat manusia yang beragama Islam, termasuk Queenie yang merasa cocok dengan pakaian itu. Saat ini, nah karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia jadi rebutan untuk pasar. Salah satu contoh diantaranya orang Vietnam saja. Berarti ada koreksi juga buat Harris, cukuplah. Sudah, Queenie yang dibantu oleh Harris sehingga mendapatkan follower dari masyarakat Indonesia sampai ribuan dan terus berkembang. Sekarang Harris juga sedang membantu Kinoy untuk mendapatkan follower dari rakyat Indonesia. Nah, jika terus-terusan begini, maka habislah follower Indonesia. Keuangan dari rakyat Indonesia itu terkuras oleh Vietnam. Untuk itu bagaimana caranya supaya Harris juga dan kawan-kawan dari Indonesia mendapatkan follower dari Vietnam biar adil, begitulah Riz. Nah, ini yang paling penting. Bukan hanya karena hijab kemudian kita langsung mendukungnya. Tidak begitu kan? Siapa tahu itu juga bagian dari politik mereka. Sebab itulah politik internasional, kadang-kadang dunia hiburan itu dipakai senjata untuk mempolitisasi, untuk mempublikasikan ideologi, untuk memasarkan produk, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang intinya lewat budaya, itulah lewat karya seni masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam mempengaruhi hati nurani masyarakat Indonesia, negara sudah tidak berdaya. Kenapa? Hati rakyat sudah terbeli, susah kalau sudah begitu. Intinya, negara Indonesia yang aman dan nyaman ini sebaiknya dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum milenial dan generasi Z untuk terus berkarya seperti Harris, seperti Queenie, seperti hanya Kinoy, Penung, dan masih banyak lagi termasuk Indonesia itu kini menjadi pusat perhatian dunia. Bahkan mereka berbondong-bondong membuat konten berbahasa Indonesia karena negara Indonesia sedang dalam keadaan aman. Rakyatnya sibuk dengan pekerjaan dan menonton karya-karya mereka ya. Itulah pentingnya negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram. Dengan sendirinya masalah harta kekayaan atau perekonomian itu akan merangkak terus ke atas kalau negaranya aman, tidak dirongrong oleh kepentingan-kepentingan dari luar negeri. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai seperti terjadi di Palestina. Negara yang aman, tentram itu akhirnya menjadi porak-poranda kan. Nah, Indonesia apakah ada gejala untuk dikuasai negara asing? Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dan dukunglah program pemerintah. On nepotism. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. In 2020, his eldest son, Gibran Rakabuming Raka, was elected mayor of. Apapun yang terjadi di Indonesia itu, kehendak rakyat itu yang paling penting, negaranya aman, tentram, dan tenang mencari rezeki. Seperti kita berguru kepada negara-negara yang maju itu kan karena keamanan. Untuk bisa aman itu harus memiliki persenjataan canggih seperti nuklir ya. Tentara harus kuat. Nah, supaya mendapatkan semuanya itu harus kondusif. Bagaimana caranya supaya negara Indonesia itu benar-benar kondusif? Kita semuanya harus berkomitmen mentaati aturan-aturan yang ada. Gambar di sebelah kiri ini adalah
Penggusuran di daerah puncak ya para pedagang di pinggir jalan itu bulldozer karena tidak menepati aturan. Sementara di sebelah kanan ini gambar pemandangan di negara Tiongkok yang benar-benar bersih, tertib karena pemerintahannya kuat ya. Oleh sebab itu, mari kita komitmen kepada aturan-aturan yang ada. Dimulai dari pemerintah tentu ya. Kalau dimulai dari pemerintah salah, dimulailah dari diri kita masing-masing. Individu-individu itulah yang harus mentaati aturan terlebih dahulu. Nanti dengan sendirinya kalau semua individu menepati aturan, pemerintah juga akan menepati aturan. Apakah terbalik ya? Jangan-jangan terbalik. Berikut ini adalah jemaah haji yang meninggal di pinggir jalan banyak sekali ya. Ada yang meninggal di kursi roda, ada yang tergeletak di pinggir jalan. Orang lewat-lewat saat itu yang meninggal tadi ada 5, 6, 7, 8, 9 orang ya. Ini kursi rodanya ditinggalkan lagi begitu terus yang dorong kursi roda itu kemana orangnya? Nah ini yang meninggal lagi tuh. Tapi karena di tanah suci mereka itu beribadah, mungkin udara panas, kelelahan dan lain sebagainya, walaupun meninggal seperti itu damai-damai saja karena yang namanya meninggal itu kan sudah takdir dari Allah ya. Berbeda kalau di Palestina atau di negara yang peperangan. Demi keamanan dan kenyamanan, jam 4 subuh wanita cantik yang ada di layar ini kabur dari Korea Utara. Kira-kira jam 4 subuh tahun 2013 dan dia ceritakan ketika Eris Kui bercerita tentang lagu Indonesia. Ya indah-indah itu lagu kebangsaan dinyanyikan ketika kerjasama antara Indonesia dengan Korea Utara. Dia terharu tampaknya ya. Tampaknya wanita Korea Utara yang kabur itu sangat mendambakan perdamaian seperti di Indonesia ya. Coba kita amati ya ekspresi dia. Before I talk to you. Wow. Yeah. Impressed. Yep. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, let's watch it together. Park Yeon-mi merupakan perempuan yang lahir di Korea Utara pada tahun 1993. Ia juga tumbuh hingga remaja di negeri penuh propaganda tersebut. Ia mulai dikenal dunia sejak menyampaikan pidatonya pada One Young World Summit 2014 yang dilaksanakan di Irlandia. Dalam pidatonya, Yeon-mi menyampaikan pengalamannya betapa beratnya sebagai warga Korea Utara yang berhasil kabur bagaikan burung yang bisa lepas dari dalam sangkar. Dalam pidatonya, ia juga menceritakan mengenai kehidupan Korea Utara yang sangat keras. Selama hidupnya di masa pemerintahan Kim Jong-il, seluruh rakyat Korut sulit sekali mendapatkan bahan makanan yang layak. Bahkan agar bisa bertahan hidup, Yeon-mi dan keluarganya terpaksa memakan rumput, bunga, bahkan serangga yaitu capung. Betulkah kehidupan di Korea Utara sesulit itu? Realitanya Korea Utara itu memiliki senjata nuklir loh. Syarat utama untuk mendapatkan hak veto di PBB itu memiliki senjata nuklir, bukan? Penjara selama 17 tahun karena dituduh telah melakukan perdagangan ilegal. Selama masa hukuman, sang ayah yang dipenjara mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan. Ia dipukuli, disiksa, serta dibiarkan kelaparan dan kehausan. Cinta itu memang indah di hati yang sunyi. Cinta Terlepas dari negara, itu ideologinya apa, selagi memberi kebebasan, ketentraman, dan kenyamanan untuk mencari harta kekayaan, mencari ridho Allah, dan diberi kebebasan untuk beribadah seluas-luasnya. Tampaknya aman-aman saja ya, seperti yang akan kita tonton berikut ini. Negara yang
boleh dikatakan haluan kiri. Di Indonesia, kalau di sana ya tidak begitu ya, tapi yang namanya negara dengan dasar komunis, dasar negaranya adalah dasar negara komunis, ternyata tidak semuanya seperti Korea Utara. Di Vietnam ternyata bebas-bebas saja tuh TikTok informasi sehingga Harris Kui dengan kue ini bisa belajar agama bersama-sama. Begitu juga dengan negara-negara komunis lainnya ya seperti Soviet, RRT atau Tiongkok dan masih banyak lagi perlu kita perhatikan. Walaupun suku Uighur itu sempat ramai, tapi setelah ada perbandingannya, ternyata di penduduk Kui itu kan 70% beragama Islam, perlakuannya beda dan Uighur. Walaupun sama-sama penduduk yang mayoritas beragama Islam. Setelah ada peristiwa di Palestina, ternyata negara Tiongkok itu yang membackup boleh dikatakan begitu peduli terhadap kemanusiaan orang-orang Palestina barulah terbuka wawasan kita. Ternyata negara yang berdasarkan ketuhanan saja seperti Israel itu kan sama ya ketuhanan yang Maha Esa, tapi begitu keji dan begitu jahat. Bukan Yahudinya, bukan Israelnya, tetapi Zionisnya. Itu sebagai bahan gambaran kita sekarang harus terbuka kepada siapapun, apakah mereka itu beragama atau tidak, selagi hatinya benar-benar menjunjung tinggi kemanusiaan. Sebenarnya dia itu sudah beragama, tinggal menentukan hari saja kapan dia itu beribadah sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditentukan oleh agamanya masing-masing. Walaupun dia itu sebenarnya mengaku agnostik, selagi dia itu percaya bahwa kemanusiaan itu penting, saling menolong itu penting, kejahatan itu tidak boleh. Sebenarnya dia itu sudah beragama, hanya tidak di kotak-kotak agama apa. Pada saatnya nanti, dia akan husnul hati. Itu sebagai bahan gambaran. Mari kita tonton cerita berikut ini. Di negara komunis saja ada yang akses beritanya itu benar-benar ketat, tidak boleh masuk. Tetapi ada juga negara komunis yang memperkenankan silahkan informasi masuk. Yang penting negara amat tidak merongrong kewibawaan pemerintah. Begitu juga di Indonesia ya. Yang paling penting jangan merongrong kewibawaan pemerintah. Kritik itu boleh sepedas apapun, tetapi jangan membuat kerusuhan. Kritiklah sesuai dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan, dasar hukum yang ada. Sebab kritik itu kan sebenarnya diatur oleh undang-undang.